Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Hidar dan aku Devia. Hari ini kita bakal ngebahas hal yang mungkin cukup penting juga untuk masalah trading, karena ini menyangkut psikologi berkaitannya, karena tanpa psikologi yang bagus, tanpa pembekalan materi secara mental yang bagus, teknikal pun nggak akan bisa kita terkuasai secara maksimal. Kenapa? Karena sumber dari segalanya, apa yang mengatur semuanya kan ada di otak dan ada di kesehatan pikiran. Jadi mental yang sehat pun harus selalu dijaga, betul ya Mbak Livia ya? Betul. Dan karena kita juga kan tahu sendiri ya, yang namanya bisnis trading itu nggak selamanya lancar-lancar aja, nggak selamanya selalu profit. Pasti ada momen-momen di mana kita loss atau bahkan lebih banyak. Itu karena bisa banyak macamnya ya. Ada situasi pasar yang nggak menentu, kayak kemarin-kemarin kan, waktu minggu kemarin ya, kita tahu sendiri bahwa ada konflik di belahan dunia lain yang akhirnya berakibat ke nggak stabilnya market di forex juga. Jadi udah dengar kabar juga kita ini ada beberapa yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dalam tradingnya, dan akhirnya mungkin berakibat ke runtuhnya mental yang sudah dibangun selama trading ini. Nanti Mbak Devi juga akan membawakan materi-materi yang akan disampaikan. Kita langsung aja ke materinya. Ya, jadi judulnya itu untuk materi saat ini adalah apa? Menjaga kesehatan mental saat trading. Ya, jadi menjaga kesehatan mental yang tadi sudah disebutkan bahwa ini penting banget ya, karena kita tahu sendiri bahwa kalau misalkan kita loss banyak atau misalkan planning yang sudah kita susun dari awal ternyata nggak sesuai pas setiap pelaksanaannya, itu pasti akan berakibat ke mental yang terganggu, misalkan stres bisa jadi kan, atau depresi juga. Itu akan akhirnya nanti bikin tradingnya jadi nggak bagus kan. Jadi berantakan lah tradingnya. Nah, ini ada beberapa tips yang sudah disusun gimana caranya buat menjaga kesehatan mental saat trading. Boleh, silakan Mbak Devi. Di sini ada poin yang pertama ya, di sini ada arti stres. Jadi stres itu salah satu penyebab paling umum dari masalah kesehatan mental para trader. Kita juga harus bisa mengidentifikasi nih penyebab stresnya apa gitu kan. Terus kita juga harus tahu situasinya itu sementara atau permanen. Nah, betul. Jadi kan ada ya, mungkin juga ada teman-teman yang lebih paham soal psikologi dan mental. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang membuat kita stres itu, kita pertama harus diakui dulu. Jangan sampai kita deny. Jadi jangan sampai kita menolak kondisi pikiran kita yang sedang stres. Kayak kemarin misalkan ada beberapa temanku ya, jadi dia pas waktu hari Rabu itu, Kamis, Jumat itu loss besar karena kesalahan di dia juga, karena mengatur lotnya yang nggak bijak. Jadi dipakai lotnya gede banget karena terlalu yakin mungkin sama teknikal yang sudah dia punya, dan akhirnya ternyata di lot besar. Imbasnya dia jadi kepikiran karena uang yang hilang pun bukan uang yang sedikit, itu uang yang banyak, dan akhirnya pasti Devi juga kan, kalau uang banyak pasti stres kan, kepikiran, nggak bisa tidur segala macam. Dan dia itu sempat bilang enggak kok, aku nggak stres kok, cuman ya kesal aja katanya. Tapi setelah dilihat-lihat kan dia kayak tidurnya jadi nggak bener, terus kelihatan ngelamun itu kan berarti kan tanda-tanda bahwa udah mau ada indikasi bahwa dia stres kan. Nah, pertama itu harus diakui dulu bahwa ini kondisinya memang dia mengalami stres itu. Nah, harus tahu dulu, karena setelah kita tahu bahwa kita stres, kita bisa ngidentifikasi nih kita harus ada langkah kayak gimana kalau sudah stres itu. Yang pertama, jadi ini, akui dulu kondisi mental kita seperti apa. Akui dulu kalau kita stres, akui aja. Oke, next kita ke poin kedua. Yang kedua ada batasi jam. Di sini ada membatasi waktu saat open posisi, yang itu paling penting. Mengatur waktu antara istirahat dan saat trading perlu dilakukan agar selalu menjadi teratur.
kesepakatan dasarnya adalah Anda dapat menghasilkan lebih banyak uang, tetapi tidak akan mengorbankan kesehatan Anda. Tetapi akan mengorbankan kesehatan Anda, gitu ya. Jadi itu tuh sangat penting untuk menetapkan batasan seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk trading. Jadi memang sekali lagi ya, mungkin kan ada juga beberapa orang yang mungkin terlalu bernafsu sama tradingnya, karena sampai kadang dia lupa waktu. Nah itulah kenapa kalau di Bibimek sendiri ya, kita kan selalu pakai batasan risiko berupa TPSL. Nah itu gunanya buat apa? Buat kita setiap kita open posisi itu kita nggak harus selalu mantengin chartnya selama 24 jam kan. Dengan adanya TPSL itu kan kita udah ngasih batas nih, bakal dapat kerugian sekian dan keuntungan sekian. Jadi nggak perlu lagi kayak tiap baru oke sekarang diliatin terus chartnya, diliatin terus HP-nya biar sih namanya ngelihat chartnya. Justru dengan diliatin terus-terusan gitu kan kita jadi stres kan. Jadi ini bakal naik atau turun dikit, pengen dekat, naik dikit, pengen dekat, ini kitanya juga nggak tenang. Nah kita harus punya punya kendali juga dalam diri bahwa harus ada yang dibatasi nih. Kayak misalkan udah OP, udah pasang TPSL, ya udah gitu. Kita nggak harus selalu mantengin chartnya tuh selama 24 jam, udah aja tinggalin. Itulah gunanya kita pakai batasan risiko. Jadi kalau misalnya kita nih terus-terusan buka chart, buka HP, nanti kan ada kegiatan-kegiatan lain mungkin yang harusnya kita lakukan selama sehari, jadi ngefokus. Misalkan kita harus milih kerja juga, atau misalkan punya pacar misalnya, jadi pacarnya dicuekin gara-gara kita trading itu, jadi putusin kan bahaya gitu. Devi punya pacar? Oke, mungkin jangan dulu, trading aja dulu. Cari dulu. Nah, gitu. Jadi harus ada batasan di mana kapan kita waktunya buat trading, buat open posisi, kapan waktunya kita istirahat dulu gitu. Jadi karena kan segala sesuatu yang berlebihan pun nggak bagus kan ya. Nanti ada efeknya buruk juga gitu. Oke, next ke poin ketiga. Jadi istirahat. Nah, trading forex ini bisa membuat stres memang, karena memang namanya bisnis ya, berhubungan dengan uang, berhubungan dengan untung dan rugi, itu pasti stres. Tapi ini bukan sesuatu yang harus dilakukan setiap orang dengan bahagia setiap hari. Namun, stres saat trading tidak bisa dihindari. Anda dapat mengelola stres Anda tanpa kehilangan kemampuan Anda untuk trading secara menguntungkan. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan beristirahat secara teratur. Nah ini tadi kan. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman juga trader juga yang senangnya mungkin tradingnya malam-malam, sangat malam, karena mungkin ngejar momen atau segala macam. Dan itu sah-sah aja sebenarnya, nggak apa-apa mau ambil jam berapapun untuk trading, selama momennya memang profitable. Tapi menjadi penting di mana kita harus atur juga kapan kita harus istirahat kan, karena trading kan kita membutuhkan analisis segala macam kan, harus ada perhitungan, harus ada psikologis kita harus terjaga. Jadi kalau kesehatan pikiran kita yang juga nggak benar, pasti pengambilan keputusannya pun nggak benar juga kan. Jadi harus banyak menjernihkan pikiran dengan yang pasti istirahat yang cukup ya. Harus seimbang ya. Nah iya, harus seimbang. Jadi nggak bisa tuh kita selama 24 jam, sehari kan cuma ada 24 jam nih. Kalau misalnya kita pakai 24 jam buat trading terus-terusan kan jadi jelek juga. Kita perlu istirahat juga kan. Ada kegiatan-kegiatan lain yang memang harus dilakukan gitu. Mungkin ada juga kan kita beberapa posisi yang misalkan yang mengharuskan kita floating lama nih untuk ngejemput si harganya. Nah, tapi kalau misalnya kita udah punya yang tadi yang udah dibahas pakai TPSL, ya udah kita nggak harus selalu mantengin chartnya gitu. Kita yang penting adalah percaya aja sama trading plan yang udah kita lakukan, percaya aja sama batasan SOP yang sudah dipasang tadi di awal. Tuh, ya istirahat harus penting ya buat teman-teman semuanya, buat bapak ibu-ibu, mungkin apalagi yang udah usia lanjut. Jangan sampai niatnya trading itu kita kan mau dapat passive income ya, tapi karena terlalu berlebihan sama waktunya, kita nggak ngatur waktu, malah jadi sakit kan, percuma juga, karena kesehatan nomor 1. Tuh, kesehatan itu mahal loh. Nah ini selanjutnya, identifikasi dan hilangkan kebiasaan tidak sehat. Stabilitas dan kesejahteraan mental sangatlah penting untuk kesuksesan trading forex. Anda harus dapat berpikir jernih dan rasional di bawah tekanan untuk membuat keputusan yang baik dalam kondisi yang serba cepat.
Namun ada beberapa kebiasaan atau pola tidak sehat sehari-hari yang harus Anda hindari, seperti mengkonsumsi alkohol, rokok, atau obat-obatan lain untuk menghilangkan stres. Nah, ini yang penting juga. Tuh, rokok. Ya mungkin kalau alkohol kita udah jelas ya. Iya. Ini kita konteksnya membahas soal kesehatan ya. Iya. Nggak membahas soal hal haram segala macam, itu kembali ke pribadi masing-masing. Tapi masalah kesehatan, dan mungkin kita sepakat ya kalau masalah kesehatan, alkohol memang menimbulkan efek yang negatif untuk tubuh. Nah, sekarang bayangin aja sama Devi kalau misalkan lagi trading terus mabuk. Aduh. Kan ntar gimana kan? Iya. Datang signal sel, maksudnya baik. Karena kan pasti nggak sadar kan namanya orang mabuk kan. Atau misalkan mau trading tapi lagi mabuk, terus mau buka MT4 malah buka Instagram, kan namanya orang mabuk kan. Nggak tahu ya. Nggak tahu kan, nggak sadar gimana. Jadi harus tetap ada dalam kesehatan yang prima dengan mengurangi atau misalkan harusnya dihindari sih, sama menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di sini. Apalagi ini obat-obatan nih harus dihindari gitu. Kalau misalkan yang namanya obat-obatan udah pasti nggak boleh lah ya buat kesehatan dan melanggar hukum juga. Nah, kalau rokok memang ya aku ngerokok cuman dan aku mengakui bahwa rokok memang buruk untuk kesehatan. Tapi ada juga beberapa orang yang memang stresnya itu harus disalurkan lewat rokok. Tapi ini bukan berarti membenarkan yang rokok ya, tapi pengalaman aku perokok nih. Jadi kadang-kadang memang ada beberapa momen yang kalau misalnya lagi stres gitu, misalnya perlu di floating nih atau gimana, ya paling biasanya merokok gitu. Yang mungkin yang perlu diingat, diatur aja kali ya, maksudnya jangan sampai berlebihan. Betul, jangan misalkan sehari 20 bungkus misalnya. Kan terlalu kebanyakan juga. Ya nggak masalah sih kalau duitnya punya, cuman ya kayaknya buat kesehatan jelek juga. Jadi janganlah, mungkin dikurangi lah ya, dikurangi, karena sekali lagi kan namanya mengkonsumsi hal yang adiktif, yang buruk buat kesehatan, pasti berpengaruh juga buat kesehatan pikiran. Pasti pikiran jadi nggak jernih. Itu dikurangi lah, karena buruk juga buat kesehatan. Di poin terakhir ini, pertahankan trading plan. Jadi trading itu ya rencana kita, trading itu dari awal sampai akhir tujuannya itu seperti apa harus kita rencanakan secara baik-baik. Sebuah rencana sangat penting ketika Anda trading di lingkungan yang dimana hal tidak terduga mungkin terjadi, ya termasuk forex kan. Namanya bisnis perlu plan, dan apalagi di forex itu yang meskipun kita sudah pakai teknik apapun kan, namanya teknik di forex kan nggak ada yang 100% profitable kan. Pasti ada aja faktor-faktor yang lain kayak news segala macam. Jadi rencana memang harus matang banget, dan rencana perdagangan atau trading plan ini cara terbaik untuk tetap berada di jalur saat Anda melakukan banyak perdagangan. Ini dapat membantu Anda memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya, sehingga Anda dapat bereaksi lebih rasional dan menjaga konsentrasi dan konsistensi dalam pekerjaan Anda. Nah ini kadang kan mungkin Devi juga pernah kali ya, lagi floating gede terus tiba-tiba kena SL terus loss. Nah karena udah SL sekian nih, pengen ngejar lagi biar ketutup si lossnya, malah jadi ngerubah planningnya. Misalkan dalam sehari diatur kayak misalkan pokoknya aku kalau udah profit 1% sehari udah cukup, nggak apa-apa lagi. Atau misalkan kalau udah loss lebih dari sekian 1% satu hari udah nggak apa-apa lagi. Nah karena stres tadi kan, panik, wah udah aku loss hari ini loss 1% nih, pokoknya hari ini harus aku gantiin. Nah kan itu udah melenceng dari planning kan, yang dimana harusnya ketika udah minus 1% kita berhenti, malah mungkin siapa tahu udah ini malah keganti. Mending kalau keganti, kalau misalkan ternyata makin loss kan, iya betul, malah jadi berdampak buruk juga buat planning trading kitanya gitu, yang asalnya mungkin dengan 1% itu udah di 1%, ketika berpikiran kayaknya oke lagi nih buat nutupin yang tadi, malah jadi rugi 2% kan, jadi makin rugi kan. Dan perlu ada yang namanya berhenti ketika kita udah mencapai satu titik yang udah di luar dari planning yang kita bikin. Nah, udah cukup, bisa besok lagi misalkan. Jangan sampai karena kepanikan, karena stres segala macam, malah ngerubah semua yang udah kita bikin dari awal, udah rapi dari awal. Tuh.
Nah itu jadi 5 poin tips dari aku sama Devi tadi tentang bagaimana sih menjaga kesehatan mental untuk trading sendiri. Oke, selanjutnya kita coba. Mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, boleh banget. Nah, coba ada satu nih dari Kang Jejen. Master, Masti, saya mau tanya. Saya tipikal panikan kalau lihat market, jadi sering dipantengin. Solusinya itu gimana ya? Nah, ini terjadi di banyak trader di luar sana juga ya. Mungkin pernah dengar juga bahwa banyak yang takut loss nih, takut gimana segala macam. Padahal udah pasang TPSL nya, tapi kan tetap ya. Kayak aku juga awal-awal waktu pertama tahu pertama trading, pasti banget baru oke sekarang nih, tinggalin simpan HP. 2 menit kemudian pasti dilihat lagi bagaimana posisinya, gimana, apalagi kalau misalkan posisinya floating loss nih, pasti kan liatin terus gimana, pasti takut. Nggak apa-apa, wajar, takut itu wajar, tapi kita harus ingat lagi Kang JJ nih, bahwa di awal kan kita udah kasih batasan risiko, udah kasih batasan segala macam. Nah itu harus kita percayakan aja gitu sama trading plan yang sudah kita bikin. Jadi maksudnya jangan sampai yang niatnya kita mau mendapatkan penghasilan dari forex malah jadi stres kan. Udah aja biarin, serahkan saja sama analisis yang sudah kita bikin, atau analisis yang sudah mentor bikin, analisis yang sudah dibuat oleh para analis yang sudah dibikin. Serahin aja sama mereka. Jadi ikutin aja arahannya seperti apa, karena arahan itu udah didesain sedemikian rupa buat kita profitable gitu. Kalaupun misalkan ternyata loss pun udah didesain gimana caranya buat lossnya seminimal mungkin gitu solusinya Kang Jijin. Jadi tenang aja gitu, maksudnya santai aja, bukan berarti meremehkan Kang Jijinnya yang merasa panik ya, tapi perlu ada ketenangan juga kalau trading. Jadi nggak boleh panik itu, karena kalau panik nanti keputusan yang diambil pun terkesan terburu-buru gitu, terkesan malah jadi menjerumuskan ke arah yang lebih buruk lagi gitu. Terus ada siapa asik Kak, banyak yang masuk. Next dulu aja. Pak Imam, Master Adam sama Master Devi kembar. Enggak, justru kalau kembar umurnya masih sama, ini kan beda. Aku lebih muda dari Master Devi. Mungkin kayaknya dari kacamata juga nggak sih Kak? Mungkin. Ya. Oh ya, kacamatanya sama kan ya? Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman semuanya? Boleh yang mau bertanya. Kita sapa-sapa lagi aja deh nih, baru datang ada Pak Yanto, terus ada Pak Sony. Halo Pak Sony. Faisal, banyaknya ternyata ada 23 partisipan nih, keren banget. Makasih banyak ya teman-teman. Dari Kang Jijen lagi nih, kalau di Dimex ada mentor atau edukator gitu ya, itu fungsinya buat apa Master Mesti? Oke, jadi di Dimex itu kita ada mentor, ada edukatornya juga. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat ngasih bimbingan buat teman-teman semua yang mungkin kan ada beberapa orang di luar sana yang aduh pengen coba trading nih, pengen coba di forex tapi awal misalnya nggak ngerti apa-apa. Gak usah khawatir, karena itulah fungsinya mentor di Dimex itu, untuk memberi bimbingan trading forex dari tingkat dasar sampai mahir nanti. Jadi dari mulai awalnya kita gimana caranya menggunakan MT4-nya, gimana caranya malah dari sejarah forex-nya malah diajarkan semuanya. Itu nanti ada grupnya khusus buat edukasi. Jadi bisa sharing-sharing juga sama mentor, bisa tanya-tanya juga. Bahkan kalau misalkan mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang ada di wilayah Bandung, boleh datang aja langsung ke sini ke Trader di Dimex. Kita nanti belajar bareng sama mentor-mentornya. Betul. Itu fungsinya. Tuh. Kayak guru lah mungkin, kalau kuliah kayak dosen. Untuk mentor itu buat ngasih arahan-arahan seperti apa gitu.
mengajarkan. Iya. Ini siapa nih ngibing? Mas Devi ya, ayo orang ngibing. Apa nih? Apa itu ngibing? Apa? Gak Devi nggak? Devi tahu ngibing apa? Nggak tahu deh. Oh, nggak tahu. Ngibing apa nih? Ngibing? Nah itu ada lagi tuh. Waduh, floating 90 juta locking. Waduh, kok bisa gitu? Solusinya wah, Pak Yanto gimana ceritanya? Coba bisa dijelasin nggak, bisa sampai floating 90 juta itu gimana ceritanya? Apakah analisis sendiri atau apa namanya ikut grup-grup signal atau gimana nih, Mas Yanto? Wah, dia 97 juta. Karena buat solusinya kita harus lihat dulu gimana kondisi si transaksinya kan ya, harus kita lihat dulu gimana. Karena dan ini gede juga tuh 97 juta locking lagi. Terus harus tahu dulu Mas Yanto gimana posisinya. Boleh nanti kita share nomor saya sama nomor Devi. Mungkin bisa untuk selanjutnya bisa kita arahkan buat gimana solusinya gitu Mas Yanto. Itu aja. Karena kita kan nggak tahu nih posisinya lockingnya seperti apa. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Yang maunya Mas Devi apakah udah nikah atau belum misalnya? Mas Devi hari ini OP nggak? OP? Aman, lancar? Aman. Banyak juga ya. Oke teman-teman, gimana? Ada yang bertanya lagi? Bapak ibu-ibu semuanya? Kalau gitu, kalau misalkan gak ada pertanyaan lagi, teman-teman, tadi paling buat Mas Yanto kita kasih nomornya aja deh ya. Nomor apa aja deh. Mungkin Mas Yanto mau konsultasi lebihnya boleh, nanti kita kasih solusinya. Mas nomornya boleh dihubungi aja, nanti mungkin bisa syukur-syukur bisa lepas floatingnya 90 jutanya ya Mas ya. Oke, gitu aja ya Mas Devi. Makasih banyak buat semuanya yang udah berpartisipasi, yang udah ikut sharing-sharing juga, udah nanya-nanya. Yang belum gabung di Didimax, yuk segera mungkin kita gabung di Didimax biar kita bisa arahkan tradingnya, arahkan trading forex-nya biar bisa profitable. Yang sudah gabung di Didimax, yuk kita bareng-bareng aja, kita sharing-sharing buat gimana caranya kita bareng-bareng dapat profit yang gede. Oke. Makasih semuanya yang udah datang. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.